Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Kelompok pertama, saya Zahra Ainul Inayah saya Dewi Rahmayanti, ingin mempresentasikan tentang konseling lintas budaya dalam dunia pendidikan. Konsep konseling lintas budaya dalam pendidikan. Lintas budaya terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya berbeda, berinteraksi dan bahkan saling memberi dampak. Lintas budaya adalah istilah yang sering digunakan dalam menjabarkan keadaan ketika sebuah budaya berinteraksi dengan budaya lain dan saling memberikan pengaruh positif maupun negatif seperti hal yang terjadi dalam kegiatan wisata. Pemahaman lintas budaya, manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan budayanya masing-masing sehingga membentuk dan menciptakan cara berpikir dan bertingkah laku yang khas bagi para anggotanya. Cara berpikir dan bertingkah laku tersebut merupakan hasil pengkondisian budaya melalui proses panjang pendidikan dan pengajaran yang diberikan secara terus-menerus oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Ketika kita baik secara langsung maupun tidak, seringkali kita merasa yakin bahwa cara berpikir dan bertingkah laku serta sistem budaya yang kita anut adalah sistem yang baik dan benar. Masalah akan muncul ketika melakukan kontak atau berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda, karena orang-orang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda memiliki pola harapan dan kebutuhan yang didasarkan atas pengkondisian budaya mereka sendiri. Dalam pendidikan tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah ke atas, pengembangan akademik dapat memasukkan pemahaman lintas budaya dan kegiatan kompetisi, misalnya kompetisi berbusana atau kompetisi menulis kaligrafi. Pelaksanaan kurikulum terhadap lintas budaya yang baru dimulai di tingkat universitas seperti yang terjadi selama ini masih sangat kurang untuk dapat sukses menanamkan konsep toleransi dan berpikir sejak dini. Dengan demikian, pengembangan kurikulum untuk pemahaman lintas budaya tersebut perlu segera dilakukan untuk mencapai hasil maksimal. Inilah konseling lintas budaya di sekolah. Palmer and Longini mengajukan 3 model konseling lintas budaya, yakni Culture Centered Model, Integrative Model, Ethnomedical Model. Yang pertama, model berpusat pada budaya atau Culture Centered Model. Palmer and Longini berpendapat bahwa budaya-budaya Barat menekankan individualisme, kognitivisme, bebas, dan materialisme, sedangkan budaya Timur menekankan komunalisme, emosionalisme, determinisme, dan spiritualisme. Konsep-konsep ini bersifat kontinum, tidak dihotomus. Yang kedua, integratif. Jonas atau Palmer and Longini merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dan dalam konseling model integratif. Yang ketiga, model ethnomedical. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berpotensi pada paradigma memfasilitasi dialog terapiatik dan meningkatkan sensitivitas transkultural. Pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan 9 model dimensional sebagai kerangka pikirannya. Contoh kasus lintas budaya dalam pendidikan di sekolah. Masalah-masalah terjadi di SMP Negeri 11 Semarang adalah hal yang beragam disampaikan oleh koordinator BK di sekolah tersebut bahwa untuk masalah yang berkaitan dengan belajar pada umumnya hampir semua siswa memiliki permasalahan yang sama. Namun, untuk masalah yang berkaitan dengan pribadi masing-masing siswa memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda. Terkait dengan pergaulan antar siswa, tidak semua siswa yang berasal dari sekolah Semarang menguasai pergaulan yang ada di sekolah, atau intensitas pergaulan di sekolah ini tergantung pada individu masing-masing dan fenomena pergaulan SMP Negeri
bersifat menonjol. SMP Negeri 11 Semarang hingga sekarang belum terjadi adanya konflik di kalangan siswa disebabkan oleh personal asal daerah atau budaya. Terkait perkelahian ataupun konflik antara lain siswa yang berasal dari kota Semarang dan mahasiswa yang berasal dari luar Semarang belum pernah terjadi. Namun untuk konflik antara kakak kelas dan adik kelas pernah terjadi, tetapi bukan disebabkan karena status sosial atau budaya, melainkan dikarenakan permasalahan tertentu. Corak pergaulan antar murid kelas 1 sampai dengan kelas 3 pada dasarnya berbeda-beda. Untuk kelas 7, dalam hal ini terjadi klik atau geng antar siswa yang berasal dari satu sekolah dasar atau SD yang sama. Kemudian ketika menginjak di kelas 8, semua siswa sudah dapat membaur dengan siswa-siswa lain yang berbeda sekolah asalnya. Begitupun juga ketika sudah menginjak kelas 9, siswa-siswi sudah semakin membaur seiring dengan rentan waktu pembelajaran. Preventif yang dilakukan oleh pihak konselor agar tidak terjadi permasalahan kelintas budayaan antar siswa di sekolah, yaitu dengan cara yang pertama, mengadakan layanan bimbingan klasikal dengan memberikan informasi yang menyangkut pada masalah kelintasan budaya atau cross kultur yang dapat menimbulkan adanya kesenjangan budaya atau konflik antar siswa. Yang kedua, dari segi hubungan dengan orang tua siswa, konselor merupakan untuk memiliki data-data terkait nomor telepon orang tua siswa sehingga terjalin komunikasi antara konselor dengan orang tua siswa. Bila mana di sekolah siswa mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi sosial dan belajar maupun karir. Kesimpulan, masih terbukanya kemungkinan konflik yang melebar antar budaya pada masyarakat lokal, terutama dalam pendidikan, mengisyaratkan pentingnya peningkatan dan pemahaman lintas budaya. Tujuannya, akhir dari pemahaman lintas budaya adalah pertumbuhan sikap toleransi, rasa hormat menghormati, dan mampu berfungsi aktif secara positif di dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, sangat disarankan pemahaman lintas budaya dimulai sejak usia dini, yaitu tingkat sekolah dasar dan seterusnya, yaitu dengan mengubah konsep sesi seni budaya menjadi sesi pemahaman lintas budaya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.